mengerjakan ekonomi dispet dengan metode konvensional, yaitu salah satunya metode Lagrange ya. Lagrange adalah metode untuk menyelesaikan permasalahan optimasi ya. Permasalahan optimasi. Oke, kita lihat ini ada WA enggak ini. Oke, optimasi. Nah, Bapak tunjukin ini dari tugas akhir ya. Tugas akhir dari mahasiswa yang pernah Bapak bimbing ya. Untuk optimasi ED ya. Nah, ini ya. Ini MATLAB ya, MATLAB. Di sini ada contoh yang Bapak ambil dari TA mahasiswa yang menggunakan metode kecerdasan untuk penyelesaian ekonomi dispet ya. Di sini dari hasil TA Bapak buatkan menunya ya. Menunya seperti tadi. Nah, seperti ini ya. Ini menunya. Perbandingan metode ekonomi dispet tanpa rugi ya. Di sini ini dibuat dengan GUI ya, GUI-nya dari MATLAB ya. Anda bisa membuatnya, tidak sulit ya. Kemudian browse ini untuk mengambil file input ya. Kita lihat di sini ada file input ya. Seperti contoh kemarin ya, bisa ya. Kasus ED ya, kita buka file isinya. Nah, seperti ini. Pertama adalah fungsi biaya ya. Ada A, B, PGI, C, PGI, dan P-min, P-max. Sama seperti program sebelumnya ya. Cuma diselesaikan dengan 3 metode. Metode Lagrange secara konvensional, kemudian ada PSU ya, metode kecerdasan kawanan burung ya. PSU itu particle swarm optimization ya, artinya kawanan burung bisa ya. Artinya bagaimana mencari burung dalam koloninya mencari sumber makanan ya. Atau genetik algoritma menggunakan gen seperti manusia ya. Artinya perlu pelatihan sebelum memutuskan. Baik, ini Bapak sudah coba untuk membandingkan ya. Pertama ada fungsi biaya ya, yang terdiri dari A, parameter A, B, C ya. Karena A plus B, PGI plus C, PGI kuadrat, P-min, P-max. Di sini ada 3 pembangkit ya, pembangkit dan melayani beban sebesar 600. Karena ini satuannya tidak ada, Bapak anggap mega aja, karena bukan mendekati 1 ya, berarti kalau 600 ya mega ya, berarti ini satuannya untuk biaya adalah dolar per jam ya, biaya pembangkitan dolar per jam. Baik, kita jalankan. Nah, jalankan. Di sini metodenya kita pilih. Metodenya apa? Di sini ada 3 ya. Ada Lagrange ya. Kemudian PSU, GA. Kita coba Lagrange dulu ya. Kemudian kita tuliskan nama filenya ya. Kalau Anda tidak tuliskan nama filenya, nanti dia ditulis berdasarkan nama default ya. Tapi kita tulis saja si filenya supaya jelas file yang mana nanti ditulis. Bapak kasih nama hasil EDM ya. Kemudian jalankan. Oke, sudah dapat ya. Finish, silahkan lihat hasil metode Lagrange berhasil ya. Artinya sudah bisa diselesaikan. Dan kita buka file. Nah, ini hasilnya. Hasil ED tanpa rugi metode Lagrange ya. Berarti untuk mendapatkan biaya minimum, biayanya adalah 6.057 gitu ya. Untuk daya yang dibangkitkan untuk masing-masing pembangkit seperti ini 50, 25, 29. Ini bisa Anda cek dengan program sebelumnya, hasilnya akan sama ya. Cuma di sini tidak ditampilkan grafiknya.
Kalau program minggu yang lalu Bapak kasih, dia lengkap ya, Anda bisa langsung lihat grafiknya, kemudian analisis grafiknya, sehingga bisa tahu mengapa pembangkit itu yang bisa membeli lebih banyak ya, memberi lebih banyak. Nah, karena ini pembandingan metode, kita lihat hasilnya aja ya. Artinya total daya yang dibangkitkan karena beban adalah 600, sehingga masing-masing pembangkit memberikan kontribusi sehingga mendapatkan biaya minimum. Kan gitu tujuannya ED. Tapi kita menyelesaikan dengan metode Lagrange. Oke ya. Kita coba dengan metode yang lain. Metode yang lain misalnya genetik algoritma ya. Setelah Anda centang ini genetik algoritma, tinggal Anda jalankan. Misalnya mau disimpan di tempat yang sama, tetapi Anda tidak centang ya. Kalau centang artinya data yang lama. Ini kan data output yang lama ya dari Lagrange itu. Yang di atas ya, kemudian metode genetik algoritma. Kita bisa lihat hasilnya. Hasilnya mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu pembangkit satu membangkitkan paling banyak ya, yaitu 294 mega. Dan diikuti oleh pembangkit kedua 225 ya, pembangkit ketiga 52. Begitu juga GA mempunyai kecenderungan yang sama. Kemudian kita lihat dari biaya, biayanya hampir sama ya. Artinya dia genetik algoritma maupun Lagrange memberikan biaya 6.057 ya, ini 6.061. Adalah selisih sedikit, tetapi secara kecenderungan dia sudah benar. Artinya karena memang genetik algoritma itu tidak seakurat perhitungan matematis ya, karena gen itu kan dia mencari pendekatan ya. Artinya kalau perhitungan matematis, kalau yang ini kan 50 mega, berarti dia sudah di set 50 gitu. Artinya dia berarti pembangkit ketiga terlalu mahal sehingga dia tidak boleh dibangkitkan 50 gitu ya. Tapi genetik algoritma tidak ada set seperti itu. Dia mencari berapa nilai minimalnya. Ternyata dia 52 ya, sehingga dia menghasilkan biaya yang lebih mahal sedikit ya, tapi mempunyai kecenderungan yang sama. Bahwa pembangkit satu yang lebih murah ditunjukkan dengan paling banyak memberikan daya pada beban yang sama ya. Ini 294, ini 290, 256 ya, hampir sama. Biayanya juga hampir sama ya, biaya totalnya ya. Oke, itu adalah metode perbandingan antara genetik algoritma dan Lagrange. Oke, kita lihat yang ketiga sekarang ya. Artinya kalau Anda, oke, Bapak coba hilangkan centang ini ya, kita ke, artinya kalau centang ini berarti dia hanya menghasilkan genetik algoritma sebelum kita masuk ke PSU ya. Oke, ini dalam proses, ini generasi artinya diulang sampai 100 kali ya. Artinya populasinya di sini, berapa populasinya? Populasinya tergantung dari permasalahan ya. Tapi generasi itu artinya berapa kali populasi itu diulang sampai mendapatkan nilai minimum ya. Maksimumnya adalah 100 generasi, kemungkinan dia nilai fitness artinya nilai optimalnya berapa, kemudian pasti ada batasan minimumnya ya.
Nah, kalau Anda lihat di sini, optimasi terminate maximum number of generation is exceed, berarti dia tidak menemukan nilai terendah, tetapi dia berhenti karena jumlah iterasi yang diberikan sudah terpenuhi. Artinya kita memberikan genetik algoritma mengulang 100 kali. Ternyata dalam 100 kali pengulangan tidak menemukan sebuah nilai yang menyebabkan toleransinya di bawah toleransi yang diberikan gitu ya. Sehingga tetap seperti tadi ya, artinya dia bisa menghasilkan nilai optimal, cuma tidak optimal sekali ya. Masih ada nilai optimal yang lain. Karena kayak tadi kan 6051 menurut Lagrange ya. Nah ini GA-nya berubah lagi ya. Tadi 6061, ternyata 6061 itu belum nilai maksimal sekali karena dia sampai 100 iterasi yang diberikan dia artinya belum mencapai nilai maksimalnya ya. Oke, bisa ditambah 200, 300 dan yang lain ya. Oke, itu masalah. Nah, ini kalau Anda lihat juga begitu. Ini kalau tidak dicentang otomatis nama yang sama ditumpuk ya. Artinya Lagrange-nya hilang gitu ya. Oke, kita ambil lagi yang tadi ya. Ambil yang tadi, kita centang. Kemudian kita Lagrange supaya tetap Lagrange itu muncul ya, buka file. Nah, ini ada genetik algoritma dan Lagrange ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita coba metode ketiga ya. Metode ketiga adalah metode PSO ya. Particle Swarm Optimization. Nah, ini bukan improve ya, PSO yang biasa. PSO itu ada dua besaran yang optimisasi, yaitu posisi dan kecepatan ya. Kalau dalam ranahnya koloni itu dia adalah satu posisi dan berapa kecepatan masing-masing individu gitu ya. Karena umumnya kalau koloni, kalau dia mencari sumber makanan kan dia mengirimkan informasi ya ke koloninya. Kedua, berapa kecepatan dia dalam kawanan itu, kecepatan terbangnya ya, kecepatan dalam mencari lokasi yang baru dan yang lain ya. Itu konsep dari PSO. Tapi ini PSO masih standar ya, bukan improve. Sehingga kalau Anda lihat, jalankan, Bapak buatkan simulasinya, visualisasinya supaya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Seolah ada kumpulan burung yang mencoba mencari nilai optimal ya. Optimal untuk melayani beban 600 mega dari 3 pembangkit. Sehingga masing-masing koloni itu di pembangkit satu mencari berapa nilai optimalnya, pembangkit kedua dan pembangkit ketiga. Nah, ini kan tadi banyak. Kalau sudah bergabung berarti dia sudah menumpuk di suatu nilai tertentu ya. Kalau Anda lihat juga seperti itu di sini. Nah, dia mendekati, pembangkit ketiga juga dilihat ini ya. Pembangkit ketiga mendekati 50 ya, artinya dia cenderung mencari nilai yang terendah ya. Kemudian yang kedua sekitar 250-an ya, pembangkit yang ketiga hampir 300-nya ya. Kalau dilihat dari sana, kita coba lihat hasilnya. Artinya mempunyai kecenderungan yang sama ya, artinya dalam optimasi PSO, pembangkit yang mahal dia memberikan daya yang lebih rendah ya, pembangkit yang biaya per jamnya lebih murah memberikan daya yang lebih besar gitu ya. Oke, ini adalah visualnya. Kemudian kita lihat ya, buka file. Nah, biasanya paling bawah dia ditunjukkan. Nah, seperti ini. Wah, ini dia sudah melewati batasnya ya, artinya harusnya dia di set 50 ya. Artinya kemampuan pembangkit itu 50, ternyata PSO itu memberi bahwa yang harus diberikan supaya biayanya minimum adalah pembangkit ketiga paling kecil gitu ya, mempunyai kecenderungan yang sama ya. Pembangkit pertama memberi yang daya yang lebih besar karena dia memang lebih murah ya. Dan pembangkit dua yang di antaranya sama hasilnya. Tetapi memang kepresisiannya yang berbeda ya.
Karena memang PSU yang Bapak munculkan di sini adalah PSU standar, yaitu yang tidak ada improve ya. Karena kalau ada improve, ada istilahnya perbaikan posisi berdasarkan adaptif ya. Artinya seperti burung kalau belum mendapatkan informasi yang pas mengenai sumber makanan, dia pasti berlarinya sangat kencang ya. Tetapi kalau sumber makanannya sudah dekat, otomatis kecepatan terbangnya bisa berkurang. Nah, seperti itu. Itu bisa menjadi sebuah PSO yang improve. Artinya semakin bertambah waktu pencarian, kecepatan burung itu semakin berkurang gitu ya. Sama seperti misalnya uncolony ya, uncolony khusus lagi metodenya ya. Namanya uncolony, di mana kalau Anda lihat koloni semut dalam mencari sumber makanan yang jaraknya dari Oke, tadi koneksinya hilang ya. Mungkin oke kita lanjutkan ya. Koneksinya hilang, tunggu Pak share lagi ulang. Oke, Bapak lanjut ya. Tadi ternyata koneksinya hilang ini. Oke, masih direkod ya, oke. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, metode PSU, ada metode uncolony ya. Begitu juga kalau Anda lihat koloni dari semut ya. Semut itu cenderung dia mencari, artinya dia bergerak secara acak pertama ya. Kalau Anda lihat semut misalnya dia ada yang ke sana, ada yang kemari ya, tidak membentuk sebuah garis, berarti dia belum menemukan sumber makanan ya. Artinya semutnya masih mencari dia. Semut pekerjaannya masih mencari ya, di mana sumber makan dia akan menyebar ya. Tetapi dalam proses penyebaran dia akan meninggalkan sebuah apa namanya zat kimia ya. Kalau tidak salah namanya peramon apa peramon ya. Nanti semut yang lain akan mendeteksi bahwa apakah sebelumnya sudah ada kawanan yang lain yang melewati tempat itu ya. Lama-lama akan membuat sebuah posisi atau jarak terdekat dengan sumber makanan. Biasanya semut kalau dia sudah ketemu makanan dia tidak langsung ambil, dia balik lagi ke sarangnya. Begitu juga ya. Kemudian dia cari lagi sumber makanan itu, kemudian dia balik lagi ya. Artinya semua seperti itu sampai didapatkan sebuah kondisi di mana jalur yang paling sering dilewati ya. Nah, sehingga lama-lama Anda akan melihat semut sudah mengangkut makanan secara bersama-sama melalui sebuah jalur yang terpendek dari semua jalur atau lintasan yang pernah dia lakukan. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai metode optimasi ya. Artinya koloni semut itu metodenya bisa juga digunakan untuk penyelesaian ekonomi dispet. Baik, itu sebagai gambaran kecerdasan. Silahkan lebih lanjut masalah teori kecerdasan, ada mata kuliahnya kecerdasan dalam sistem tenaga gitu ya. Baik, itu adalah contoh yang Bapak kasih. Kemudian kita lanjut ekonomi dispet ditambah rugi ya. Oke, berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu subbahasan AGC juga ya, Automatic Generation Control. Artinya yang dikontrol itu adalah daya aktif ya. ED itu berhubungan dengan daya aktif, arti optimisasi daya aktif ya.
optimisasi daya watt-nya. Sehingga kalau kita lihat cost rate atau heat rate, hubungannya adalah antara biaya per jam terhadap daya, ya, daya dalam satuan watt, ya. Sehingga ED dengan rugi itu hubungannya dengan optimisasi daya aktif, ya, dengan satuan watt. Oke. Pak lanjutkan. Pak matiin aja gininya ya, tunggu sebentar. Kameranya matiin dulu supaya lebih ringan jaringannya. Oke, mahasiswa, tujuan subbahasan adalah mahasiswa dapat menyelesaikan AGC, khususnya pengaturan distribusi pembangkitan ED, ya, dengan melibatkan perhitungan rugi-rugi daya pada saluran. Nah, sebelumnya ED yang kita hitung adalah beberapa pembangkit yang on, kemudian masuk ke satu bus dan melayani sebuah beban, ya, atau kumpulan beban. Sehingga tidak ada saluran di sana, saluran transmisi tidak ada. Sehingga tidak ada rugi-rugi daya pada saluran. Nah, pembangkit bagaimana dia memberikan kebutuhan daya sehingga kalau dihitung nanti biaya yang dikeluarkan untuk beban yang sama adalah biaya minimum, ya, untuk sebelumnya. Tetapi kalau yang di sini ini adalah memperhitungkan rugi-rugi daya, berarti pada sistem, ya, ED pada sistem di mana pembangkit itu tidak terhubung langsung ke beban, ya, tetapi terhubung saluran transmisi, kemudian terhubung dengan pembangkit yang lain dan terhubung dengan beban, atau pada bus pembangkit itu sendiri juga sudah ada bebannya, ya. Tetapi di samping dia melayani beban individunya atau bebannya sendiri, pembangkit juga harus melayani beban pada bus yang lain yang terhubung pada saluran transmisi, ya. Jadinya itu yang kita pelajari untuk ED dengan rugi. Baik, berikutnya. Nah, rumusannya kita tetap menggunakan metode Lagrange, ya, untuk rumusan optimisasi metode konvensional. Tetapi di sini ada perbedaannya sedikit, ya. Kekangan yang berubah atau yang berubah dengan sebelumnya, tekangan inequality-nya sama, ya, artinya P min P max tetap ada. Yang berbeda adalah kekangan equal-nya, yang ini, ya, kekangan kesamaannya. Artinya sigma PGI sama dengan PD plus P loss, ya, artinya sebelumnya adalah sigma PGI sama dengan PD saja. Tetapi karena ada saluran yang menghubungkan antara bus, antara pembangkit, akan ada rugi saluran, ya, yaitu P loss, ya. P loss ini yang dimaksud adalah daya total. Dan kemudian kita tahu daya total yang terjadi pada sistem, ya, merupakan fungsi dari pembangkit, ya. Artinya misalnya sudah sistem pembangkit 1 membangkitkan sekian dan pembangkit 2 membangkitkan sekian, akan berbeda ruginya apabila pembangkit 1 tidak sama yang dibangkitkan dengan pembangkit. Artinya dia kalau pembangkit 1 lebih besar, pembangkit 2 kan bisa melayani sebuah beban, ya. Artinya rugi-ruginya adalah sebuah fungsi daya yang dibangkitkan oleh bus pembangkit, ya, bahwa rugi-rugi daya itu adalah fungsi dari bus yang dibangkit atau generator yang dibangkitkan setiap bus, ya. Sehingga ada kekangan equality-nya yang berubah, ya. Sehingga dengan metode Lagrange sama seperti sebelumnya, ya. Lagrange sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. CI, ya, biaya pembangkit ke I, ya. GI ditambah lambda. Nah, di sini yang berbeda. Kalau sebelumnya adalah PD min sigma I sama dengan 1 sampai N PGI. Karena ini dengan rugi berarti PD plus PL atau P loss, ya, min sigma I sama dengan 1 PGI, gitu, ya.
Dengan cara yang sama untuk mendapatkan kondisi optimal ya, Lagrange ya, persamaan Lagrange ini harus diturunkan sekali terhadap variabel yang ada pada persamaan itu. Variabelnya adalah PGI ya, kemudian lambda ya, C PGI lambda, kemudian PGI ini variabel, dan yang terakhir adalah P loss. Mengapa P loss? Karena P loss itu adalah fungsi dari PGI sehingga dia merupakan sebuah persamaan bukan konstanta. Yang konstanta hanya bebannya ya. Misalnya melayani beban 600 mega, tetapi untuk melayani beban 600 mega G1, PG1, PG2 dan seterusnya itu berapa yang harus dibangkitkan. Nah, perbedaan pembangkitan itu akan mempengaruhi rugi-rugi salurannya, P loss-nya gitu ya. Sehingga kondisi optimal dapat terjadi apabila turunan dari persamaan Lagrange ini terhadap pertama adalah PGI ya, tergantung misalnya ada 5 pembangkit, berarti di sini nanti akan ada 5 turunan seperti ini ya. Lambda Lagrange per PGI 1, lambda Lagrange per PGI 2, sampai lambda Lagrange per PGI 5 gitu ya. Kalau ini diturunkan akan mendapatkan bentuk persamaan seperti ini ya. Di turunan CI per turunan yang ini ya, per PGI ya, dikurangi lambda sama ini ya, artinya ini PGI 1 ya. Ini hasilnya min ya. Oke, tunggu sebentar, udah habis waktunya. Kemudian nah min, nah ini min plus ya turunan persamaan rugi terhadap PGI ya. PGI ya 1 sampai 5 ya, artinya ada 5. Persamaan yang kedua adalah terhadap lambdanya ya. Lambda turunan lambda menjadi PD plus, nah hasilnya seperti ini ya. PD plus P loss min sigma I sama dengan 1 sampai N PGI ya. Sama. Baik, kemudian di sini lambda adalah, nah ini tinggal diturunkan, ini sama dengan 0, berarti ini dipindah ke kanan ya, atau ke kiri, kemudian dibagi dengan ini namanya DCI DPGI per 1 min lambda PL per lambda PGI ya. Nah ini ya 1 per 1 min lambda PL lambda PGI disebut faktor penalti ya. Kalau Anda dengar istilah faktor penalti yang dimaksud adalah 1 per 1 plus lambda ya, turunan persamaan rugi terhadap daya ya. Daya artinya DPGI ya, itu adalah istilahnya faktor penalti kalau ada ED dengan rugi. Kalau sebelumnya ED tanpa rugi ada istilah incremental fuel cost ya. Sama dengan ini lambda. Ini juga ada lambda, incremental fuel cost, tetapi kalau ED dengan rugi, di samping ada incremental fuel cost, juga ada faktor penalti ya. Baik, itu untuk caranya. Kemudian sebagai contoh, seperti Bapak bilang tadi, pembangkit ini tidak terhubung pada bus kemudian melayani beban, tetapi dia terhubung dengan saluran ya. Artinya ini ada bus, ada pembangkitnya ya. Kemudian di bus itu ada beban, kemudian ada saluran ya. Nah, untuk penyelesaian ini seperti aliran daya, kita harus mendefinisikan satu bus sebagai bus referensi ya. Bus referensi artinya bus yang mempunyai sudut tegangan ya sama dengan V ya, sudut tegangan sama dengan 0 dan magnitudenya sama dengan 1 ya, magnitud tegangan 1. Begitu juga karena ini adalah bus generator, bus 1 dan bus 2 ini bus generator, sehingga dia adalah bus kontrol tegangan. Nah, kita bisa set tegangannya 1 PU masing-masing ya. Kemudian karena dia ini bukan referensi, berarti ada sudut tegangan kedua ya, artinya kalau ini sudutnya 0, ini sudutnya berapa? Nah, sudut ini sangat tergantung sama daya aktif yang diberikan ke sistem. Karena kalau kita lihat di sini daya beban ada 2 yaitu 3 dan 1 ya, 3 di bus 1 dan 1 di bus 2 sehingga totalnya adalah 4 ya, 4 PU ya.
Mungkin ini kita bisa gunakan PU saja ya. Nah, kemudian sesuai dengan optimasi kita mempunyai biaya atau persamaan kurva input-output untuk setiap pembangkit ya, seperti ini. Ini A plus B-nya 1, C-nya 3 ya. Kalau untuk pembangkit kedua A-nya setengah, B-nya setengah, dan C-nya setengah. Nah, kita harus hitung bagaimana artinya bebannya, kita harus tahu juga berapa loss-nya jaringan ya. Salur ini berapa loss-nya, sehingga berlaku persamaan equality-nya. Daya yang dibangkitkan atau PG1 plus PG2 sama dengan 4 ya, ini kan 3, bebannya 4 plus P loss gitu ya. Nanti kita selesaikan secara iterasi. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita harus membuat persamaan yang berhubungan, artinya persamaan loss-nya. Kita harus turunkan persamaan loss-nya ya. Seperti ini. Pada bus 1 aliran daya nyata diberikan oleh, nah, seperti ini. Ini artinya bus 1 ya. T12 itu sebenarnya P12 ya, bisa di P12. Artinya seperti aliran daya, kalau Anda belajar AST 1, kita menggunakan hukum Kirchhoff arus ya. Artinya jumlah aljabar arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan ya. Atau jumlah aljabar arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan 0. Nah, kalau Anda lihat yang masuk ini PG1 ya, kemudian yang keluar adalah PD1, yang keluar adalah T12. Sehingga T12 adalah yang masuk dikurangi yang keluar. PG1 dikurangi PD1 atau PG1 dikurangi 3. Nah, itu maksudnya di sini ya. T12 adalah PG1 min PD1 atau PG1 min 3 gitu ya. Pada bus 2 juga berlaku seperti itu. T21 ya. Nah, ini T21. T21 artinya arus yang masuk atau daya yang masuk ke bus sama dengan daya yang keluar. Sehingga kalau daya yang keluar berarti daya yang masuk dikurangi daya keluar ya. PG2 dikurangi PD2 atau PG2 dikurangi 1. Bisa Anda lihat. PG2 dikurangi 1. Nah, kemudian ada nilai ini. Nah, kira-kira nilai ini dari mana? Nah, ini PR ya. Coba Anda tunjukkan mengapa PG1 min PD1, PG1 mendapatkan hasil seperti ini. Itu pertama. Yang kedua, ada notasi sudut di sini. Sehingga dalam rumusannya Anda harus gunakan persamaan daya ya. Ini sudutnya 0, ini sudutnya P2 ya. Sehingga di sini nanti Anda akan mendapatkan persamaan seperti ini ya. Kemudian rugi adalah, rugi, kalau Anda lihat rugi itu adalah yang diberi, kemudian yang diterima kan begitu, dikurangi yang diterima. Karena ini arahnya berlawanan, berarti T12 ditambah T21 itu adalah loss-nya ya. Loss itu adalah T12 dikurangi T21. Atau karena ini arahnya berbeda berarti T12 ditambah T21 ya. Sehingga rumusnya seperti ini, T12 plus T21. Sehingga persamaan ini bisa ditambahkan ya. Kalau ditambahkan berarti yang gininya berbeda, yang hilang ya. Ini plus, ini min, kalau ditambahkan 10 sinnya akan hilang. Ini akan menjadi 2 ya. 2 kali 1 min cos theta 2. Kemudian cos theta 2 dengan, nah mengapa bentuknya seperti ini? Ini adalah pendekatan Dirac-Taylor ya. Coba Anda belajar lagi Dirac-Taylornya. Kalau cos sudut 2 ini, kalau bentuk cos dibawa ke bentuk Dirac-Taylor, dia menjadi 1 min ya, dia genap ya. Sudut 2 kuadrat per 2 ya. Setelah min jadi plus ya, plus sudut 2 pangkat 4 per 4 faktorial gitu ya. Ini sebenarnya 2 faktorial ya. Karena fungsi cos itu adalah fungsi genap ya. Kalau sin itu fungsi ganjil ya. Sehingga nanti kalau sin dia adalah bukan kat nolnya hilang, dia berarti sin theta 2 berarti dia fungsi ganjil, berarti theta 1 kuadrat, theta 1 ya per 1 faktorial plus ya. Nanti Anda coba diturunkan dengan Dirac-Taylor ya.
fungsi cos ini dia akan mendapatkan bentuk seperti ini. Cuma di sini digunakan pendekatan sampai order 2, arti pangkat 2 ya. Sehingga nanti P loss itu identik dengan beda sudut kuadrat ya. Artinya untuk aliran daya aktif seperti metode atau materi sebelumnya, sebelum MID ya, sebagai UTS juga, soal UTS nomor 1 atau nomor 2, bahwa aliran daya aktif di saluran sangat dipengaruhi oleh selisih sudut ya. Nah kalau Anda lihat di sini P loss itu adalah selisih sudut 2 dikurangi 1 ya. Sudut satunya kan 0, sehingga sudut 2 dikurangi sudut 1, sudut 2 kurangi 0 ya sudut 2 kuadrat. Jadinya daya aktif itu sangat dipengaruhi oleh selisih sudut ya. Dari sana bisa disimpulkan bahwa P loss, daya aktif, rugi-rugi daya aktif adalah selisih sudut antara bas 1, bas kedua dikuadratkan ya. Akan menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian persamaan sudut ini karena yang diketahui bukan sudut ya dalam soal yaitu daya. Nanti kita buat persamaan dayanya dalam bentuk PG1, PG2 ya seperti ini. Sehingga didapatkan min 20 sama dengan T1, T2. T1, T2 adalah yang ini. PD1, PD2 adalah 4 ya. Berarti ini 3 plus 1 ya. Karena ini min ya, min plus jadinya ini ya. Berarti 2 dikurangi 20. Nah ini adalah persamaan sudut yang hubungannya dengan Abdullah Hamzan. Di mana posisi Abdullah Hamzan? Halo Titin Risti. Kedengaran suara Bapak ya? Ya, oke semangat terus ya. Titin Risti udah proposal TA? Apa sudah hasil? Kok suaranya dikerasin ya? Enggak Bapak dengar. Lagi nyusun Pak. Lagi nyusun ya. Proposalnya sudah oke ya? Sudah jalan ya? Ya Pak. Ya mudah-mudahan bisa segera selesai ya. Baik, kita mulai ya sambil menunggu temannya join. Bapak share lagi slide yang tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sesuai dengan hubungan yang tadi kita sudah mendapatkan PL ya atau rugi-rugi daya fungsi pembangkitan. Nah, seperti ini. Artinya VL itu fungsi PG1 dan PG2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa PL itu sama dengan sudut 2 kuadrat ya.
Sudut 2 adalah yang ini, sehingga kalau dikuadratkan 1/20 menjadi 1/400. Kemudian nilai min menjadi plus ya. PG1 plus PG2 min 2 dikuadratkan. Oke, ini adalah persamaan rugi ya, persamaan rugi yang kita dapatkan dari penurunan rumus yang tadi ya. Sehingga nanti waktu ujian Anda tidak perlu menurunkan. Nanti ada contohnya ya. Contohnya Anda sudah dikasih persamaan ruginya. Itu pertama. Yang kedua, persamaan input-output dari ID-nya, arti masing-masing pembangkit ya. Arti kurva karakteristik masing-masing pembangkit dikasih dalam bentuk persamaan heat rate atau cost rate. Itu pertama. Yang kedua adalah persamaan ruginya berdasarkan fungsi dari masing-masing pembangkit ya. Nah, sehingga kalau kita sudah dapatkan bentuk fungsi rugi seperti ini, kita akan menyelesaikan dengan Lagrange yang tadi ya. Karena ada dua pembangkit berarti del ya PL per del PGI sama dengan sekian ya. Artinya Lagrange. Artinya diturun. Ini tujuannya penurunan ini supaya nanti waktu diturunkan terhadap PG1 ya, rugi diturunkan, persamaan rugi diturunkan terhadap PG1 hasilnya ini gitu ya. Artinya dari persamaan Lagrange tadi kan muncul DPL per del PGI ya. Untuk yang satu berarti yang ini hasilnya. Yang dua yang ini gitu ya. Oke, itu yang langkah berikutnya. Setelah didapatkan persamaan rugi, kita turunkan terhadap pembangkitan 1 dan pembangkitan 2, artinya PG1 dan PG2. Baik, berikutnya baru penyelesaian lanjutan. Kemudian kita dapatkan bahwa untuk kondisi optimal, turunan Lagrange terhadap PG1 diturunkan ya. Kemudian kita dapatkan yang tadi 1 min del PG1, PGL per del PG1. Nah, ini sebenarnya hasilnya sama dengan yang ini ya. Ya ini. Oke, nanti Anda lihat. Itu juga yang kedua, yang ini sama dengan yang ini gitu ya. Nanti Anda akan dapat bentuk seperti ini. Akan ada 3 persamaan ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini persamaan non-linear. Mengapa non-linear? Karena ada perkalian alfa sama PG1 maupun PG2. Ini variabelnya ya. Perkalian variabel, sehingga dalam penyelesaiannya kita tidak bisa menggunakan seperti tadi pendekatan linear untuk menyelesaikan, sehingga diperlukan proses iterasi ya. Bukan proses, karena bentuk persamaan optimasi ini bukan linear ya, tetapi adalah non-linear karena dia ada perkalian antara variabel lambda dengan PG1 maupun lambda dengan PG2 ya, sehingga perlu proses iterasi. Langkah iterasinya seperti apa? Kita lihat ya. Pertama adalah kita gunakan kondisi awal, karena proses iterasi itu membutuhkan kondisi awal ya. Kondisi awal yang berhubung dengan pertama adalah daya yang dibangkitkan setiap pembangkit, kemudian incremental fuel cost awal, dan P-loss awal ya. Nah, untuk kondisi awal supaya lebih mudah, kita gunakan data ED tanpa rugi. Di mana ED tanpa rugi itu P-loss-nya sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa mencari dengan cara seperti minggu yang lalu ya. Kita mencari PG1 berapa nilainya, PG2 berapa nilainya berdasarkan lambda yang diperoleh ya. Karena seperti minggu yang lalu kita mencari lambda dulu, setelah dapat lambda atau mendapat incremental fuel cost baru kita menghitung PG1, PG2 ya. Yang kita dapatkan dari ED tanpa rugi. Berikutnya langkah kedua, setelah kondisi inisial ini kita gunakan, kita lakukan perhitungan ya, untuk perhitungan rugi ya, perhitungan yang lain. Kemudian kita update lambda dengan cara seperti ini ya. Del Lagrange per del lambda, di mana
nilai yang dimasukkan dalam persamaan ya, persamaan yang ini maksudnya ya, adalah PG1 dan PG2 nilai sebelumnya atau nilai inisial ya. Itu yang diulang, kemudian dihitung lagi lambdanya, ada proses ya. Artinya proses lambda dihitung berdasarkan ini ya, kemudian PG1, PG2 dihitung berdasarkan lambda ya. Kalau Anda lihat di sini ini sama dengan 0, berarti PG1 hubungannya dengan lambda ya. Lambda dapat lambda berarti PG1 itu hubungan dengan PG2 sebelumnya ya. Itu juga PG2 berhubung dengan PG1 sebelumnya dan nilai lambda yang baru ya. Itu yang diupdate sehingga didapatkan nilai P-loss berapa. Kemudian iterasi itu terus diulang ya. Kemudian kapan iterasi itu berhenti? Kita harus cek konvergensi ya. Pertama, konvergensi yang bisa digunakan untuk terminasi iterasi adalah perubahan rugi, artinya ruginya tidak berubah. Atau bisa juga lambdanya sudah tidak berubah ya, artinya lambda sekarang sama dengan lambda sebelumnya, artinya ininya sudah sama dengan 0 ya, artinya turunan Lagrange per del lambda itu sudah sama dengan 0 ya. Nah, alpha ini adalah faktor percepatan ya. Faktor percepatan untuk mendapatkan nilai lambda. Faktor percepat ini juga identik dengan langkah ya. Misalnya Bapak contohkan Anda kalau di dalam kelas biasanya Bapak contohkan misalnya Anda ada di gedung C ya, di ruang kelas F atau ruang E, kemudian Anda ingin berjalan menuju jurusan gedung B. Nah, sekarang kecepatan yang Anda tempuh untuk mencapai gedung B itu tergantung dari langkah kaki Anda kan. Mungkin Anda bisa ingin cepat, Anda melangkah mungkin 1 meter, 1 meter. Agak lambat sedikit, mungkin 3/4 meter kan gitu langkah kakinya. Tetapi dengan langkah 3/4 atau 1 meter itu, belum tentu ukurannya sama sampai di jurusan kan. Kemungkinan dia setelah sekian kali meter dia bisa lewat. Artinya langkahnya itu ada di antara 3/4 atau 1 meter. Sehingga Anda perlu mundur lagi. Mundur, kemudian ternyata kurang lagi, maju lagi kan gitu. Sampai didapatkan kondisi yang pas di titik JTE kan begitu. Artinya satu titik itu Anda lewati, ternyata lewat, kemudian Anda mundur lagi, ternyata kurang, maju lagi, lewat, mundur lagi, sampai didapatkan titik yang pas dengan posisi yang Anda cari kan begitu. Itu seperti seolah-olah bentuk osilasi ya. Artinya lambda ini pun juga nanti kalau Anda alpha ini sangat berpengaruh terhadap nilai berapa iterasi untuk mendapatkan nilai sehingga konvergensi itu terpenuhi. Salah satu konvergensinya bisa adalah perubahan rugi-ruginya sudah tidak ada atau delta P-nya 0 ya, mendekati 0 atau lebih kecil dari toleransi yang diberikan, atau lambda 1 sudah sama dengan lambda 2 atau lebih kecil ya. Artinya selisih lambda sekarang dikurangi lambda sebelumnya sudah lebih kecil dari nilai toleransi yang diberikan gitu ya. Kalau belum berarti langkah kedua diulang lagi terus ya sampai didapatkan nilai yang konvergen. Dalam hal ini lambda sekarang sudah sama dengan lambda sebelumnya atau perubahan rugi sama dengan 0 ya, atau rugi sebelumnya sama dengan rugi sekarang. Artinya pertama kan ruginya dikasih 0 ya, dalam berjalannya waktu ruginya akan naik nih karena memang dalam saluran ada rugi ya. Sehingga dengan ada tambahannya rugi berarti PG1 juga naik, PG2 juga akan naik nilainya. Karena sigma PGI sama dengan PD plus P-loss. Karena PD-nya sama, sehingga dengan adanya tambahan rugi, daya yang dibangkitkan juga semakin besar, lambdanya juga semakin besar ya. Oke, itu contohnya nanti Bapak tunjukin programnya ya. Kita lanjut dulu. Nah, di sini grafik ya untuk visualisasi maksud. Di sini misalnya ada beban sekian.
Kemudian sangat dipengaruhi oleh bentuk karakteristik ya cost rate atau heat rate daripada pembangkit. Nah, di sini ada 3 pembangkit P1, P2, P3 mempunyai bentuk yang sama, berbeda ya. Kalau ini adalah polinomial ya, artinya cost rate yang atau heat rate yang bentuknya polinomial. Kalau ini adalah pasangan data ya, seperti contoh di diktat yang kemarin Bapak share di daring ya, artinya pasangan data. Sehingga kita kalau lihat di sini dia tidak melakukan pendekatan polinomial ya. Artinya pasangan data ini dengan ini kemudian didekati setelah ini garis lurus. Kemudian untuk mencari data di antara ini ya kita gunakan pendekatan garis lurus ini ya, seperti itu. Piecewise linear ya istilahnya, ini piecewise linear, ini polinomial ya. Kemudian ini polinomial cuma nilai batas bawahnya di bawah lambda ya, sehingga ini harus naik dia, sehingga ini bisa melayani ya. Artinya dia di set minimal, pembangkitan minimal, kemudian yang ini yang harus menurunkan pembangkitannya ya, karena ini sudah minimalnya harus sekian, berarti dia mengambil daya yang lebih besar dari seharusnya, sehingga terjadi pengurangan beban. Nah, pengurangan beban diambil oleh 2 pembangkit ini yang masih artinya bisa mempunyai rentang pembangkitan karena P-min-nya masih di bawah lambda ya, seperti itu. Seperti contoh kemarin ya. Kemudian ED tanpa dan dengan rugi ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini ED tanpa rugi itu lambdanya lebih kecil ya. Di ini garis lurus ini ya. Lambdanya lebih kecil. Nah, kemudian untuk lambda dengan faktor penalti incremental fuel cost-nya lebih besar karena ada penambahan penalti faktor ya. Artinya ada daya ya, daya loss-nya yang perlu disuplai oleh pembangkit sehingga dayanya lebih besar. Daya yang dibangkitkan oleh pembangkit yang lain lebih besar sehingga lambdanya akan lebih besar ya. Oke. Ini persamaan rugi secara umum yang lebih besar. Kemudian akan ada persamaan umum seperti ini. Karena tadi kan hanya 2 bas. Gimana kalau sistemnya besar? Nanti akan ada persamaan umum seperti ini ya. Kalau Anda nanti membuat simulasi untuk sistem, nanti Anda membuat persamaan rugi. Artinya fungsi rugi terhadap pembangkitan. Ya, seperti contoh seperti ini. Ada B11, B12, B21. B ini adalah konduktansi ya, suseptansi, artinya Y-nya ya. Karena nilai admitansi adalah nilai realnya adalah konduktansi, nilai imajinernya adalah suseptansi ya, G plus JB ya. Nanti Anda akan mendapatkan nilai persamaan pelos ini banyak hubungannya dengan suseptansinya atau nilai B dari admitansi ya, karena admitansi tersusun oleh 2 besaran, bagian realnya adalah konduktansi G ya, bagian imajinernya adalah suseptansi atau B ya, seperti ini. Nanti pelos adalah PG ya, transpose B ya, matrik B, matrik suseptansi ya. Kemudian PG ini tergantung G1 sampai G ke N gitu ya. G transpose B ke 0 ya, B00. Nah, nilai-nilai ini bisa Anda dapatkan untuk pelajari lebih lanjut di buku Stephenson ya. Yang penting konsepnya dipahami. Baik, ini untuk PR latihan. Di sini juga tidak perlu Anda mencari fungsi loss-nya ya. Sudah diketahui dalam soal bahwa ada 3 pembangkit masing-masing mempunyai karakteristik input output seperti ini. 200 ya, 7,0 P1, 0,00 P1 kuadrat, begitu juga C2, C3. Kemudian masing-masing mempunyai kekangan inequality ya, inequal artinya ketidaksamaan. Berarti P1 bisa membangkitkan daya dalam rentang 10 sampai 85. Sama seperti contoh sebelumnya ini kan. Yang pertama Bapak kasih 10 sampai 80, 10 sampai 70. Cuma sekarang sistem ini
adalah bukan ED tanpa rugi, tapi ED melibatkan rugi karena ada persamaan ruginya seperti ini, ya. Persamaan ruginya adalah 0,0218 ya, 0, sekian ya. Kemudian Anda disuruh menghitung berapa dayanya dengan asumsi bahwa bebannya adalah 150 mega. Artinya untuk beban 150 mega, berapa yang harus dibangkitkan oleh PIS pembangkit pertama, kedua, ketiga dengan mempunyai biaya masing-masing ini ya. Kemudian dia mempunyai rentang pembangkitan adalah 1085, 1080, 10 sampai 70 untuk 1 2 3 ya, pembangkit 1 2 3 dan mempunyai persamaan rugi yang dirumuskan seperti ini. Berapa daya yang dibangkitkan dan berapa ruginya. Seperti itu. Seperti langkah tadi, berarti pertama kita menghitung loss-nya atau P-loss-nya sama dengan 0. Berarti ini sudah terjawab dengan PR artian yang pertama kemarin ya. Karena soalnya sama, cuma ini ditambahkan dengan rugi. Anda bisa masukkan ke program untuk 150 berapa C1, C2, C3 untuk kondisi inisial. Nah setelah itu baru Anda buat prosedur secara manual ya. Kemudian coba buatkan program MATLAB-nya. Nah sekarang Bapak ingin tunjukkan penyelesaian yang ini ya menggunakan program MATLAB. Artinya kasus yang ini. Baik, Bapak buka MATLAB-nya dulu ya. MATLAB, oke. Oke Bapak, stop dulu share-nya ya. Oh, sudah ya. Oke, sebentar Bapak cariin dulu. Programnya ada di desktop ya, kemudian kuliah. ED dengan loss, oke. Baik, Bapak share lagi slide-nya. Nah, di sini ada thermal dispatch with loss ya. PL adalah sistem loss di mana di sini Lagrange adalah yang ini ya, sigma fungsi clear. Oke, ini sesuai dengan data. Kalau Anda lihat di sini, cost untuk pembangkit 1 adalah 113. Coba kita cek sudah sama enggak dengan slide ya. Oke. Nah, 113, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 3. Kemudian setengah. Oke, kita lihat. Ya, 113 setengah. PD-nya 4 ya, karena kita lihat memang PD-nya 4 ya, karena ini 3 dan 1 totalnya adalah 4. Oke. Kemudian kondisi inisial adalah kondisi tanpa rugi. Dari tanpa rugi kita dapatkan bahwa PG1-nya adalah 0,5, PG2-nya 3,5. Ini bisa Anda kerjakan dengan cara yang tadi ya. Misalnya Bapak gunakan program yang tadi ya. Buka filenya ya. Ya, karena ini tidak di setpad ya. Bapak setpad aja dulu. Mengapa seperti itu? Karena di sini yang dibuka itu bukan direktorinya sehingga dia tidak menemukan file ini ya. Tuh browse saja dulu atau ini tidak jalan. Oke, kita ke home setpad ya. Dia bisa jalan.
Masuk ke desktop, masuk ke job ya, kemudian kuliah, masuk ke kuliah MUSTL, daring, kemudian masuk ke pertemuan ke-10 ya. Nah ini. Oke. Oke, kemudian kita save, kita close. Nah, kalau sudah close, ini yang tadi pasti bisa jalan dia. Oke, ini brush ya. Oke ya, sudah dapat. Nanti kita tinggal sudah buka ini, jalankan. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya. Artinya kita gunakan Lagrange aja. Ini kan menggunakan PSU. Masih dia ya, masih proses pencarian. Memang kalau menggunakan kecerdasan buatan itu agak lebih lama ya. Baik, apalagi sistemnya kecil, dia sama seperti mengerjakan sistem yang besar. Lagrange, oke, jalankan. Tapi sebelum jalankan kita buka file, kita sesuaikan betul nggak nilainya itu. Ini kan 1 ya, 1, kemudian ini 1 ya. 1, ini 3. Ya. 3. Oke, ini kita abaikan saja, ini kasih 0 saja. Karena kita tidak perlukan batasnya. Kita ini setengah ya, kemudian ini setengah, kemudian ini juga setengah. Setengah, oke, ini kasih 0 aja. Kemudian ini hilang ya. Artinya ini tidak perlu karena hanya 2 pembangkit. Kemudian kita ini adalah 4, bebannya 4 ya. Di 113, 00 setengah ya. Ini bisa dengan 0 ataupun tanpa 0, tidak masalah, sama maksudnya ya. Kemudian kita simpan ya. Simpan di editor, save ya. Artinya kasus ED ini kita simpan dan kita jalankan ya. Jalankan. Oke, cepat sekali ya. Buka file. Kita hilangkan aja supaya tidak membingungkan. Kita centangnya hilangkan, gunakan Lagrange, jalankan. Oke ya, buka file. Nah, hasilnya sudah benar ya. Yang dibangkitkan adalah setengah untuk pembangkit 1 dan 3,5 untuk pembangkit kedua. Sudah sama ya. Nah ini, bahwa dengan biaya ini PD4, P1-nya adalah setengah, P2-nya adalah 3 ya, lambdanya 4. Kita lihat hasil tadi lambdanya berapa? 4 ya. Ya, lambdanya adalah 4 ya. Ini lambdanya. Loadnya bebannya 4 gitu, bukan lambdanya 4. Lalu lambdanya juga 4 di sini ya. Ini bebannya 4, lambdanya juga 4. Itu gunakan sebagai kondisi awal, initial condition seperti langkah yang tadi ya, langkah yang tadi yang ini. Bahwa langkah pertama kondisi inisial PL sama dengan 0, PGI, lambda, dan ED tanpa loss. Itu yang perlu data awal, yang perlu kita masukkan untuk kondisi awal yang ini ya. Oke, kita supaya ini aja. Oke, kondisi awal, kemudian kita kasih inputan lambda. Ini inputan kondisi awal kita cari ya. Artinya ini kondisi awalnya adalah PG1, PG2 berdasarkan PL-nya sama dengan 0 yang kita sudah dapatkan tadi hasilnya ya. Dari hasil itu adalah 0,5, 3,5 dan 4. Kita masukkan ke sistem ini ya. Kemudian kita berdasarkan persamaan tadi. Nah, ada alfa. Alfa ini sudut percepatan, sudut percepatan ya, percepatan untuk mendapatkan lambda. Lambda lebih cepat, apakah nilainya 1,5 ataukah berapa? Kita bisa cek nanti yang lebih cepat lambdanya, alfanya berapa gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita buat rumusannya seperti tadi ya.
while keluar sama dengan 1 dan yang lain. Kemudian kita menaruh berapa sih yang dianggap bahwa dia sama adalah lebih kecil dari 10 pangkat min 6 ya. Sehingga dianggap bahwa perubahan loss itu sudah kecil ya. Kemudian kalau kita lihat nih delta P ya, delta P itu adalah berarti kekangan equality-nya ini, kekangan equal-nya sudah dianggap 0 ya, artinya yang dibangkitkan sudah sama dengan yang beban ditambah rugi-rugi karena dilihat dari delta P ini. Artinya mana-mana kita bisa gunakan terminasi ya. Artinya kekang equalnya sudah terpenuhi, boleh ya. Atau perubahan P loss-nya dari sebelumnya dengan sekarang sama, pasti sudah juga bisa ya. Nah di sini ternyata dari program ini menggunakan kekangan equalnya bahwa yang dibangkitkan sama dengan atau lebih kecil, selisihnya lebih kecil dari 10 pangkat min 6. Artinya sudah lebih kecil dari 0,00001 gitu ya. Seperti itu. Kalau sudah berarti keluar sama dengan 1, baru dia menunjukkan berapa jumlah iterasi yang dilakukan. Baik, kita jalankan saja. Run. Oke, bisa change ya. Oke, alpha berapa? Kita anggap 1 aja alpha. Alpha artinya alpha 1 berarti dia tidak ada langkah percepatan atau perlambatan. Nah, kita dapatkan jumlah iterasi sama dengan 8 ya. Sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Berarti errornya, nah di sini errornya harus dalam bentuk ABS harusnya ya. Error itu tidak ada yang negatif ya. Oke, kita ubah sedikit ya. Oke, kita ubah sedikit supaya keluar errornya positif. Berarti legend plot iterasi ya. Wah, waktunya habis lagi nih. Kita lihat error. Nah ini dia. ABS. Nah, karena di sini ada ABS-nya ya. Tuh ini aja kita copy supaya dia error itu tetap positif ya. Ininya kita ubah ya. Oke, pasti ya. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, seperti ini. Alpha sama dengan 1 ya. 1 ya. Oke, kita dapat. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda lihat hasilnya errornya sudah positif ya. Karena error itu memang absolut ya. Jadi nilai absolut dari selisih ya. Kemudian jumlah iterasi 8. Kemudian di sini juga ternyata tidak diplot ya. Ini kalau Bapak lihat programnya ada plotnya. Harusnya ada plotnya di sini. Karena di sini menyatakan lambda lam, artinya lam itu adalah jumlah iterasi lambda, artinya lambdanya yang diplot ya. Harusnya ini ada nilainya ya, karena di sini ada plotnya. Oke, Bapak coba copy ya. Ke sini, Ctrl V. Harusnya ada nilai plotnya ya. Nah, ini dia. Mungkin karena ini kita hilangkan aja ini dulu. Kita jalankan ulang. Kemudian kita pilih 1 ya. Nah, seperti itu. Seperti Bapak bilang, dia melangkah melewati nilai lambda atau increment. Hari turun dia naik lagi sampai didapatkan nilai. Artinya setelah melangkah 8 kali ya, dia menemukan lambda, artinya incremental fuel yang sama untuk kedua pembangkit gitu ya, seperti ini. Baik, coba kita coba dengan nilai yang berbeda, langkah yang berbeda. Misalnya adalah 0,8 ya, artinya langkahnya diperlambat. Oh, ternyata 7 iterasi. Nah, dengan langkah diperlambat dia tidak pernah melewati dari nilai akhir ya. Kalau Anda lihat di sana, nilai akhirnya tidak terlewati. Dia tidak berosilasi melewati nilai final kan. Dia melangkah pelan-pelan tapi pasti, tapi lebih cepat gitu ya. Melangkah pelan, pasti, dan mencapai nilai di bawah toleransi lebih cepat. Coba kita coba nilainya lebih tinggi. Ini artinya alpanya yang tetap ya. Nanti bisa Anda buat alfa yang adaptif, artinya berkurang sesuai dengan bertambahnya waktu bisa ya, artinya metodenya bisa. 1,1 atau 1,2.
ternyata 13 ya, makin cepat melangkah ternyata dia semakin lama mencapai itu ya. Dan udah lihat ternyata memang dia karena melangkah terlalu cepat dia lewat jauh, kemudian dia balik lagi, kemudian ternyata lewat lagi sampai didapat. Ternyata 13 kali iterasi baru mencapai nilai yang artinya toleransinya terpenuhi ya. Nah, itu artinya bahwa dalam pemilihan alfa juga sangat berpengaruh terhadap jumlah iterasi. Nah, itu untuk kasus ED dengan rugi ya, artinya ada proses iterasi di sana. Baik, mungkin itu materi terakhir ya untuk ED dengan rugi sebelum minggu depan kita masuk ke load frequency control dan dilanjutkan dengan peramalan beban jangka pendek ya. Ada yang ditanyakan kira-kira? Nah, nanti PR-nya ini silakan Anda kerjakan secara manual ya. Nanti program itu Bapak share ya, silakan dicontoh dari program itu. Untuk kasus 2 pembangkit, kalau yang ini kan kasus 3 pembangkit ya. Artinya secara prosedur sama saja, tetapi jumlah yang dikerjakan yang lebih besar. Tapi secara program nanti Anda bisa sesuaikan. Nantinya berapapun jumlah pembangkit bisa diselesaikan karena program kan sifatnya dia sintak ya, buat sintak yang konsisten sehingga inputannya yang dirubah, outputnya nanti yang berubah. Itu ya, silakan dikerjakan. Baik, itu mungkin materi kita hari ini. Silakan dikerjakan. Dan PR ini dikerjakan sampai atau dikumpulkan sampai minggu depan ya, hari Minggu jam 5 sore. Silakan dicoba, kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Yang penting pertama adalah Anda mencari ED tanpa rugi dulu, bisa gunakan program sebelumnya untuk mendapatkan nilai P1, P2, P3 dan lambda. Setelah itu Anda lakukan persamaan Lagrange-nya untuk ini ya. Kemudian P-loss-nya diturunkan, PL-nya terhadap PG1, PG2, PG3. Gimana bentuk persamaannya. Kemudian baru Anda masukkan secara iterasi dengan mengupdate nilai lambda, nilai incremental fuel cost. Karena nilai incremental fuel cost-nya didapatkan dengan menurunkan Lagrange terhadap lambda ya, seperti iterasi atau iterasi yang kedua atau langkah kedua. Nah, seperti ini langkah kedua ya. Update lambda dimulai dari lambda sebelumnya ditambah alpha. Alpha ini adalah faktor percepatan ya, dikali lambda Lagrange per turunan Lagrange per turunan lambda. Mengapa simbol turunan seperti ini del? Karena lambda itu terdiri dari lebih dari satu variabel ya, bukan D ya, del. Karena ini adalah turunan parsial ya. Turunan parsial artinya lambda terdiri dari banyak variabel diturunkan terhadap variabel satu, berarti variabel yang lain adalah sebuah konstanta yang nilainya kalau diturunkan berarti sama dengan 0 seperti materi sebelumnya ya. Baik, itu mungkin hari ini ada yang ingin ditanyakan. Ini ada di chat. Pak, kalau tugas sebelumnya bisa dikumpulkan. Oke, nanti Bapak buka khusus untuk pengumpulan tugas yang telat-telat ya. Anda simpan tugasnya yang belum dikerjakan. Nanti sebelum meet, Bapak nanti buka link untuk mengumpulkan tugas yang belum dikumpulkan di akhir UTS ya, sebelum UTS. Artinya minggu terakhir, kuliah minggu terakhir ya, sebelum UTS. Baik, apa lagi yang ingin disampaikan? Kalau enggak silakan dibuka gininya ya, videonya. Bapak mau ngambil gambar, ayo cepat waktunya ini. Ayo silakan, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ada yang ditanyakan? Nanti Bapak share programnya ya, silakan Anda ikuti prosedur programnya untuk mengerjakan PR itu ya. Nanti kalau Anda sudah bisa, nanti ujian kan gampang. Tinggal Anda buatkan programnya sedikit atau ambil dari program yang sudah ada, dirubah-rubah sedikit kan keluar hasil. Baik, kalau begitu waktunya sudah 2 menit, Bapak foto 1,
Ini banyak yang tidak on videonya ini. Virgian Puji, Syamsul Rizky ya, Ade Putra. Masih ada yang PKL ya? Masih di tempat PKL? Kok dibuka tuh gininya, helm APD-nya? Baik, kalau begitu Bapak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat sampai ketemu minggu depan.